Halo guys, bersama saya Arni Depondoye. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang humas. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, tentang definisi manajemen humas. Yang kedua, apa perbedaan humas dan public relations. Yang ketiga, humas dalam pendidikan. Yang keempat, bagaimana fungsi dan tujuan humas dalam lembaga pendidikan. Dan yang kelima, bagaimana kepemimpinan humas di lembaga pendidikan. Saya akan membahas selengkapnya di video ini. Selamat menyaksikan. Poin pertama tentang definisi manajemen humas. Humas atau singkatan dari hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Dalam organisasi atau perusahaan, humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi tersebut. Manajemen humas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Selain itu juga, hubungan dengan masyarakat akan membantu lembaga dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Menurut Kusumastuti 2002, hubungan masyarakat adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, saling percaya dan saling membantu atau kerjasama yang pada tahap akhirnya akan dihubungkan dengan tercapainya citra positif sebuah lembaga sehingga adanya ketertarikan dari pihak kedua. Poin kedua, perbedaan humas dan public relations. Humas atau hubungan masyarakat adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima situasi. Humas adalah orang yang menjadi komunikator secara langsung maupun tidak langsung. Bisa melalui media cetak atau elektronik. Bisa juga dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan dalam berbagai media publikasi. Public relations. Public relations jika dilihat dari suku katanya public atau publik dan relations atau hubungan, sehingga dapat diartikan sebagai hubungan antara publik atau hubungan publik. Secara umum, public relations adalah suatu kegiatan program yang dijalankan secara berkelanjutan oleh lembaga maupun perorangan untuk mengupayakan terbentuknya suatu hubungan yang baik dengan publik agar terciptanya suatu pengertian dan penerimaan publik demi kelancaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga maupun perorangan yang bersangkutan. Poin ketiga, humas dalam pendidikan. Humas atau hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan adalah kegiatan komunikasi dalam sebuah lembaga yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Dilakukan oleh guru pembawa pesan terhadap masyarakat atau orang tua peserta didik, penerima pesan. Poin keempat, fungsi dan tujuan humas dalam lembaga pendidikan. Fungsi humas dalam pendidikan. Humas mempunyai fungsi timbal balik keluar dan ke dalam. Keluar artinya harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke dalam artinya ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan dilakukan. Hal ini berarti ia harus mengetahui dari dekat apa yang terjadi dalam lembaganya,
termasuk ketentuan kebijakan dan perencanaan tindakan. Fungsi pokok adalah mengatur informasi internal dan eksternal, dengan memberikan penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program serta tindakan-tindakan lembaga atau organisasi, agar dapat diketahui dan dipahami sehingga memperoleh public support atau public attendance. Memang secara ideal, humas itu dapat bertindak sebagai juru bicara organisasinya, di samping juga sebagai koordinator dari semua informasi dengan masyarakat. Untuk bisa melaksanakan tugasnya secara sempurna adalah wajar apabila humas ditetapkan dalam kedudukan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan, dan karena itu juga harus dekat dengan pejabat pengambil keputusan. Tujuan humas dalam pendidikan. Tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian, menjaga dan membentuk saling percaya, memelihara dan menciptakan kerjasama, ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan dan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat, bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, memperlancar belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Sedangkan ditinjau dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, tujuan hubungan dengan sekolah adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental dan spiritual, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, menjamin referensi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Poin kelima, tentang kepemimpinan humas di lembaga pendidikan. Pemimpinan humas di lembaga pendidikan yakni bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan memimpin keberlangsungan agar tujuan humas bisa terrealisasi dengan baik dan benar di lembaga pendidikan. Kepemimpinan humas mendeskripsikan bagaimana seorang humas mampu mengarahkan para individu pekerja untuk berpikir strategis dan memiliki visi yang berorientasi kepada kemajuan organisasi atau perusahaan. Di era yang sangat dinamis dengan perubahan yang super cepat, pemimpin humas berperan dalam menavigasi isu dan memberikan respon yang efektif terkait berbagai situasi yang dapat berdampak buruk pada organisasi atau terhadap sekolah tersebut. Oke guys, demikian pembahasan saya tentang materi humas. Kurang lebihnya materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.